Selamat sore, eh, jumpa lagi bersama dengan saya, Iponi Zakaria, di Perwanti sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Kreatif dan Lingkungan Hidup. Saya ingin menjelaskan kemungkinan bila bisa bekerja sama dengan divisi atau Wakil Ketua Umum Bidang UMKM. Karena di Kinaria sendiri, kami juga ada program untuk UMKM untuk mendigitalisasi produk UMKM se-Indonesia. Nah, boleh dibilang nanti ini se-perempuan Tionghoa di Indonesia. Oke, saya akan paparan, saya akan share screen apa saja yang disiapkan. Oke, nih ya. Jadi namanya kalau di Kinaria karena terkait dengan ekonomi kreatif, jadi kami selalu memakai atau mensinergikan dengan program film. Audisi produk UMKM, ya Bangga Buatan Indonesia. Ini ada apa namanya linknya, yaitu Bitly audisi produk UMKM. Nanti saya akan sertakan di keterangan. eh, Kami bekerja sama dengan Laci. Laci itu adalah platform yang kami buat atau dirikan terintegrasi dengan Saktiling. Namun Laci ini dititik beratkan untuk e-commerce. Ya, ini registrasinya adalah Bitly audisi produk UMKM. Pastikan Anda mengisi dengan lengkap dan jujur. Terbuka peluang untuk 1.000 produk per provinsi. Sebetulnya dari negara Kementerian Koperasi dan UKM meminta 1 juta produk UMKM on board. Artinya sudah digital tahun ini. Tapi saya belum update lagi datanya. Sekarang ini sudah ada berapa. Kinaria akan mencoba untuk membantu brandingnya itu hanya 1.000 produk per provinsi. Karena ini memerlukan biaya ya tentunya ya. Nah, ini formnya nanti saya bisa bukain. Formnya seperti apa? Pastikan nanti setelah submit formnya, pastikan semuanya diisi dengan baik dan benar. Nah, audisi tahap 1 yaitu nanti akan setiap eh, apa namanya pemilik barang atau produk UMKM itu akan mendapatkan materi materi ajar yaitu marketing produk melalui film. Itu saya sendiri yang mengajar karena udah ada 2 film yang kami buat itu membranding produk-produk UMKM dan ya puji Tuhan produk UMKM-nya laku sebelum filmnya laku. Ya, yang kedua adalah potensi market nasional maupun internasional. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa di Kinaria itu kerjanya nggak sendiri-sendiri, tetapi selalu bersinergi satu sama lain, selalu terintegrasi satu sama lain, sehingga kita akan berusaha dari bekerja sama dengan diaspora ataupun duta besar Indonesia yang ada di luar negeri, kita bisa membuka market di secara internasional ya. Lalu modul yang ketiga adalah pentingnya meningkatkan mutu produk dengan pencatatan yang rapi. Nah, ini dia. Para UMKM seringkali bertanya, kami bisa dibantu nggak ya? Ini mohon maaf, kalau dibantu ya negara bisa membantu, tetapi ada kategorinya gitu. Ada kategorinya apakah itu sesuai dengan ketahanan pangan dan kalau memang kita mampu kenapa harus dibantu. Intinya di situ ya teman-teman Perwanti. Kalau kita bisa dibantu ya kita ikut saja tapi tidak usah ambil permodalan dari negara karena Tuhan pasti akan memberkati orang yang mau memberkati orang lain kok. Oke, berikutnya adalah nah, kita akan memberikan tugas nantinya. Wah, kok ada tugas sih kayak anak sekolah aja? Ya,
Tugas ini supaya produk Bapak Ibu-ibu nanti bisa tampil dengan baik di Lacimart. Jadi tugasnya cuma itu sih, nggak ada tugas yang lain-lain ya. Eh, lalu, nah ini tampilannya Lacimart. Karena ini terkait dengan audisi, jadi ada semifinal pemilihan 5.000 produk. Tim jurinya adalah tim film dari Kinaria. Kami bekerja sama dengan Apindo dan Kemenkop UKM tentunya. Bisa juga nanti tim jurinya dari divisi UMKM Perwanti, misalnya begitu ya. Nah, untuk apa sih produk-produk itu? Untuk kita masukkan ke dalam properti pembuatan film 320 film pendek dan juga 17 film layar lebar, di mana satu di antaranya bertema Mentari Kembar yang memang khusus bicara tentang UMKM. Oke, dan kalau ibu-ibu nanti menang, dipilih 500 produk yang akan kita beli tentunya untuk properti film itu sendiri. Nah, ini contoh yang sudah kami branding di Kepulauan Seribu. Jadi ini deklarasi yang dari kemarin saya sampaikan. Kami melakukan deklarasi 7 kementerian dan lembaga yang terkait, baik dari sisi pariwisata, UMKM, perfilman sendiri. Kami sudah mendeklarasikan hal itu. Dan ini produk, ada 6 produk UMKM yang dari Kepulauan Seribu, yang tadinya kemasannya tidak seperti ini dan brandnya juga tidak seperti ini. Contohnya, nggak tahu ya bisa dibedain. Oh, nggak bisa. Contohnya misalnya di situ ada yang warna biru, disebutkan Gimaku. Nah, itu singkatan dari gigit dan makan aku. Itu sebenarnya produk kerupuk dari ikan selar. Boni, abon ikan, ya, yang kotaknya kecil. Itu abonnya kalau saya dari Sumatera itu sambal lingkung gitu ya, mirip kayak gitu. Abonnya sangat halus dan terbuatnya dari ikan selar juga. Lalu ada bagan teri, karena di Kepulauan Seribu ada satu pulau penghasil teri, dan ada juga sukun, sukun duri, kita bilangnya suri, sukun duri. Lalu ada cusmi, itu stik cumi ya, dari semuanya dari Kepulauan Seribu. Dan ada ikan asin serumba. Nah, ini dia contoh-contoh kalau ibu-ibu nanti berpikir seperti apa sih nge-brandingnya. Tadinya ya ini sayangnya kami tidak punya foto before ya, before kami branding ya. Jadi namanya contohnya eh, kerupuk ikan selar ya kerupuk ikan selar ibu siapa gitu kan. Tapi karena ini mau kita branding di dalam film Impian Seribu Pulau, maka produk tersebut kita ganti kemasannya dan juga kita bantu untuk menjaga kualitasnya. Stik cumi tadinya namanya stik cumi sekarang menjadi cusmi. Nah, setelah film sebelum filmnya dibuat bahkan ini sudah jadi dulu tentunya karena ini adalah properti dari film sehingga properti harus jadi dulu sebelum filmnya jadi. Nah, ini bisa langsung dijual, masyarakat bisa mendapatkan keuntungannya. Ini yang kami lakukan di Kepulauan Seribu. Nah, ini adalah tim mentor dari UMKM-nya kami sendiri. Ada saya, ada Mas Thomas Ambar, ada Kak Putu Rupani dari Bali, ada Mas Randy. Randy itu yang membantu untuk IT-nya, ya. Nah, kembali eh, karena Kinaria itu bekerja sama atau memastikan apa yang dikerjakan itu related dengan Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan dari United Nations, maka program UMKM ini membawa 6 nilai ini. Sama dengan yang mangrove ya, harus related dengan SDGs. Ya, intinya adalah kami menginginkan UMKM Indonesia naik kelas. Ya, tidak hanya eh, naik kelas itu bukan berarti harus apa namanya pergi ke luar negeri ya, harus bisa diekspor. Tidak. Tetapi kalau sudah meningkat omsetnya, itu sudah bisa dibilang UMKM-nya sudah naik kelas. Oke,
Saya stop sharing dulu. Saya akan share satu hal. Iya, terlalu banyak paparan ya. Hmm. Nah, ini adalah laci. Ini laci di mana platform ini sudah dibuat oleh tim development IT dari Kinaria sendiri, bekerja sama dengan ini sinergi dengan Saktiling ya. Saktiling itu fungsinya sebagai e-wallet atau tempat menabung gitu kan. Jadi eh, dan Laci sendiri fungsinya sebagai e-commerce. Ya, bentuknya seperti ini kalau dilihat di handphone ataupun di layar laptop ya. Apa itu Laci? Laci adalah aplikasi bisnis online. Ya, namely lah bisnis-bisnis online kan kita suka juga ya membeli barang di tempat lain. Tetapi ini saya tidak membil apa tidak tidak alergi dengan platform yang ada. Namun kami membuat laci itu maksudnya hanya satu. Laci ini adalah produk Indonesia asli, di mana kita tidak hanya sebagai pembeli, kita tidak hanya sebagai penjual, tetapi kita juga sebagai pemilik dari platformnya. Karena kembali lagi basis dari platform ini adalah koperasi. Apa saja yang ada di dalam laci, yaitu ada IPOS, untuk ini membuat kemudahan bagi para pemilik produk untuk mencatat penjualannya. Udah laku berapa ya, jadi nggak pakai buku lagi ya, ibu-ibu ya. Lalu untuk iKios itu untuk kasir. Jadi kalau nggak ada produk kasir, ada yang membeli, ada struknya segala macam. Nah, ini bisa menggunakan fitur iKios. Tidak hanya untuk penggunaan barang saja, produk aja, tetapi juga bisa dipakai di restoran atau bisa dipakai di kafe atau kemarin kami sudah bicara juga bisa dipakai di hotel. Ya, kalau memang punya bisnis perhotelan atau baru mau punya bisnis perhotelan dan memerlukan sistem pembayaran bisa menggunakan iKios juga. Web iKios ini supaya memudahkan antrian ya, antrian di kasir. Jadi ini ada satu fitur yang dibuat oleh Laci sendiri memudahkan untuk pelanggan sehingga tidak mengantri. Apa saja yang ada di dalam Laci, yaitu e-shop, sebagaimana kita membeli barang-barang tersebut, lalu ada gudang logistik ya, lalu ada e-finance. Nah, e-finance ini yang biasanya terpisah aplikasinya ya. Kalau secara digital biasanya terpisah, itu inventory, pembelian, accounting, pelaporan, dan macam-macam itu ada di e-finance. Tetapi dengan menggunakan laci ini, semua pengguna bisa menggunakan fitur dari pelaporan. Jadi misalnya ibu-ibu berjualan produk apa, apapun, pingin punya laporan keuangan, nah bisa menggunakan e-finance dari platform Laci. Nah ini penjualannya seperti apa ya? Sama seperti bisnis yang apa namanya platform e-commerce lainnya ya. Ada yang tinggal apa namanya mau beli ini tinggal klik harganya berapa yaitu tergantung dari ibu-ibu punya produk mau dikasih harga berapa. Nah, keuntungan menggunakan laci itu ada 7 hal, yaitu memudahkan untuk mengelola stok. Karena seperti tadi, nah kita juga ada bagian stok, logistik atau pergudangan, memudahkan pencatatan karena kita ada e-finance, lalu data penjualan tersimpan dengan aman, jadi trackingnya itu ketahuan. Kita mengirimkan barang kita itu kemana saja atau siapa saja yang mengorder barang kita, sehingga kita bisa memberi tahu kan kembali bila ada produk-produk yang baru dari kita sendiri. Lalu sistem pembayarannya lebih praktis, apalagi kita sudah mensinergikan dengan Saktiling. Yaitu sebabnya walaupun menanam hanya satu mangrove, saya tetap membukakan akun Saktiling. Karena ke depannya kita akan menggunakan fitur Saktiling ini
untuk bisa membangun ekonomi Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat ya. Dan nomor 5 adalah pelayanan pelanggan lebih cepat karena menggunakan digital. Analisa hasil penjualan lebih praktis karena tadi ada e-finance dan jangkauan bisnis lebih lebih luas. Pastinya ya, kalau kita ya semua juga udah tahu sama tahu kalau menggunakan online itu pembelinya bisa dari mana-mana saja. Oke, itu tadi penjelasan saya terkait dengan laci. Nah, sekarang saya akan membuka platformnya ya. Eh, ini sudah ada, jadi kami itu selalu menaruh apapun secara digital. Ya, ini dia Bitly audisi produk UMKM. Bentuknya seperti ini ya. Form audisi data produk UMKM. Nah, yang warna merah selalu harus diisi, wajib diisi data personal. Kalau nggak punya website gimana? Nggak apa-apa, leave it blank. Biarkan kosong saja. Facebook nggak punya gimana? Ya udah biarin aja. Isi sejujur-jujurnya dan semampunya. Oke. Pendidikan terakhir, kalau nggak mau sebutin boleh nggak? Boleh aja. Ini kalau nggak mau dimasukin datanya juga boleh aja sih. Itu terserah dari yang punya produk ya. Lalu data produk, nama brandnya udah ada apa belum? Nah, seperti yang saya kasih contoh sebelumnya, ibu-ibu di Kepulauan Seribu tidak punya nama brand, sehingga kita bantu membuatkan nama brand. Kalau sudah ada logonya boleh dilampirkan di sini. Kategori usaha, saya coba klik ya. Nah, ini ada pertanian apa? Eh, lalu deskripsi produk. Misalnya produknya itu cemilan terbuat dari pisang, misalnya apalah gitu ya. Nah, harga jualnya berapa? Nah, per bulan ibu-ibu menjual berapa banyak? Terus nanti ibu-ibu bilang, aduh ini Kinaria kok kepo banget ya. Pengen tahu saya jualannya berapa. Bukan masalah itu. Karena data ini bisa kami tembuskan ke kementerian. Pada saat mereka ingin mengikut sertakan dalam program apapun yang mereka adakan, data ini diperlukan. Ya, lamanya usaha itu minimal 1 tahun. Kalau kurang dari 1 tahun ya dianggap 1 tahun aja. Lalu foto produk yang dimasukkan, tolong dimasukkannya seperti ini. Lalu misalnya itu tadi saya punya 10 produk loh. Ya udah pakai tambah produk aja. Gitu ya. Sudah berapa jumlah produksinya? Nah, ini memang dibutuhkan juga datanya oleh kementerian untuk menganalisa UMKM yang ada. Apakah produk ini dihasilkan sendiri? Jika iya, ya tulis aja iya atau tidak. Maksudnya dihasilkan sendiri, ini adalah kita memproduksi sendiri. Karena juga ada barang-barang yang kita resell ya. Jadi barang orang, kita yang membantu jualkan. Boleh nggak? Ya boleh aja, gitu kan. Nah, pemasarannya bagaimana? Terus di mana produk akan dijual? Atau sudah dijual? Di lokal aja sih, lokal itu tetangga, keluarga yang terdekat ya. Nasional, oh saya sudah kirim sih produksinya di Lampung, saya sudah kirim sampai ke Bandung, itu kan nasional. Atau, oh saya sudah kirim sampai ke China, misalnya, itu sudah masuk ke ekspor. Nah, pengelolaan keuangan dari produk sendiri, itu untung, rugi, atau balik modal. Nah, ini biasanya sensitif nih. Nggak ada yang mau jujur bilang untung rugi balik modal gitu kan semua dibilangnya rugi tapi saya ajarkan satu hal di sini pada saat kita jujur itu Tuhan pasti tahu dan memberikan kita berkat sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya mungkin kita bisa tidak jujur sekarang tetapi nanti kita akan pasti kena dampaknya jadi lebih baik jujur aja deh gitu ya kalau memang Tuhan udah mau kasih bantuan atau Tuhan mau kasih pembeli dan lain-lain, itu pasti juga eh, nggak akan lari kemana-mana kok. Oke, nah ini ada modal usaha. Nah modal usaha kemarin mulai dari mana? Modal sendiri, pinjem bank atau pinjam koperasi atau lainnya gitu kan ya. Semoga nggak ada yang dari rentenir ya.
Pencatatan sudah ada atau belum? Nah, ini yang biasanya UMKM itu agak agak repot juga. Ada yang kebanyakan yang belum ada. Kenapa? Itu tadi kembali lagi mereka tidak mau diketahui eh, apa namanya modal dari bisnis mereka berapa. Padahal negara perlu hal itu. Kalau ingin dibantu, kalau nggak ingin ya nggak apa-apa. Ikut produknya aja biar bisa masuk film. Yang keuangan nggak perlu tahu, ya welcome welcome aja sih ya, nggak masalah. Apakah Anda pernah mendapatkan pelatihan? Pelatihan itu baik dari programnya pemerintah maupun program swasta. Banyak kan sekarang swasta yang membuat program-program branding produk, cara ngitung BEP, cara menjual, bisnis plan seperti apa itu banyak ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah sudah punya izin apa belum? Jangan khawatir, kalau saya belum tulis, belum punya izin, nanti saya nggak kepilih. Nggak, kembali lagi. Jujur nomor satu ya, Indonesia bersih itu namanya. Kalau Presiden bilang Indonesia bersih itu bukan hanya bersih-bersih got, tetapi bersih dari hatinya kita. Ya, sudah ada atau belum? Saya informasikan saja waktu di Kepulauan Seribu, saya minta mereka menulis. Belum ada digital seperti ini ya. Pada waktu awalnya kami tetap menulis menggunakan form. Saya minta ibu-ibu di pulau itu mengisi dengan baik dan benar dan dengan jujur. Nah, itu ada dapat bantuan juga. Gitu yang tadinya belum ada PIRT, akhirnya jadi ada PIRT. Seperti itu ya. Oke, nah di sini ada kegiatan prestasi, misalnya pernah ikut bazar atau pernah ikut festival gitu ya, apa saja lah. Nggak ada, ya udah nggak usah disebutkan. Oke, nah ini kalau mau nambahin tentang produknya apa. Begitu ibu-ibu nanti klik proses, ibu-ibu akan menerima email secara email atau WhatsApp ya. Saya juga lupa. Secara otomatis itu berupa seperti produk profile dari apa yang sudah ibu-ibu buat. Jadi kalau misalnya saya nggak bisa nih bikin poster atau apa ya, semoga ini hasilnya baik ya. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan penjelasan saya. Siapa tahu bisa bekerja sama dengan Wakil Ketua Umum bidang UMKM. Kita mendata produk-produk Indonesia, produk UMKM yang ada di Indonesia, dan terlebih karena kita ada di komunitas perempuan Tionghoa. Ayo, siapapun yang mempunyai produk eh, yang dihasilkan sendiri atau dia reseller itu bisa mengikuti program ini. Tinggal klik aja Bitly audisi produk UMKM. Semoga kita bisa bertemu di dalam pelatihan-pelatihan berikutnya. Terima kasih Indonesia hebat, wajib kita jaga dan salam Pancasila.